Assalamualaikum semuanya. Kalian pasti sudah mendengar terkait apa yang terjadi di Syria. Hari ini kita akan membahas terkait betapa kompleksnya, betapa wahnya, betapa riwetnya perang yang terjadi di Syria. Jadi pertama kita akan membahas faksi-faksi yang ada dulu. Pertama, ini ada map atau peta dari Al Jazeera ya. Who controls what in Syria? Siapa yang mengontrol apa di Syria? Oke. Pertama, kita lihat yang merah dulu ini, yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini adalah daerah kekuasaan yang dimiliki oleh Syria al-Assad atau Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ini terkenal sebagai presiden yang kejam ya, makanya dia diberontaki. Nah, Bashar al-Assad ini memiliki 3 sekutu hebat yang menjadi alasan kenapa dia masih bisa bertahan sampai saat ini, yaitu Rusia, Iran, dan juga Hezbollah. Rusia, Iran, Hezbollah ini memberikan pasukan, senjata, dan sebagainya. Oke. Namun sebelum kita membahas terkait faksi yang pemberontak-pemberontak yang lain, kita akan membahas dulu terkait faksi yang agak-agak netral. Yaitu di sini ada faksi yang berwarna biru. Ini adalah faksi Israel. Ini dulu Israel berhasil menang perang melawan Syria ya. Ini sudah dari dulu. Jadi dia menguasai daerah milik Syria. Cuma untuk saat ini dia tidak terlalu berfokus untuk menyerang Al-Assad. Namun masalahnya Al-Assad tadi, dia ini kan bekerja sama dengan Hezbollah dan Iran. Nah, musuh terbesar Israel itu kan Hezbollah dan Iran, dan dia membantu dengan pasukan dan sebagainya. Maka Israel masih sering menyerang Syria, di mana di situ terdapat jenderal atau pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Hezbollah atau Iran, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke faksi pemberontaknya yang lain. Ada 4 faksi pemberontak besar. Yang pertama yaitu ISIS. Ini yang mereka di daerah hitam-hitam ini adalah daerah kekuasaan ISIS ya. Kemudian daerah yang berwarna kuning ini adalah daerah pemberontak Syrian Democratic Force, pasukan demokrasi Syria yang dipimpin oleh bangsa Kurdi. Nah, kemudian yang biru-biru ini adalah pasukan nasional Syria. Syrian National Army. Agak lucu ya, pasukan nasional tapi mereka adalah pemberontak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah Hayat Tahrir al-Syam, HTS, seperti itu. Nah, ini mereka semua ingin mengalahkan si Bashar al-Assad. Cuma yang ISIS ini ingin membantu negara sendiri ini, jadi mereka menyerang semuanya ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu siapa Bashar al-Assad dan 4 pemberontak besar yang ada di Syria. Nah, sekarang kita masuk ke kompleksnya. Ini yang mulai kompleksnya ini ya. Oke, pertama kita lihat dulu ini. Ini ada ISIS. Oke, ISIS kan. ISIS ingin membentuk negara baru. Dulu ISIS ingin membentuk negara baru. Nah, Amerika tidak ingin ISIS membentuk negara. Maka Amerika datang dan menyerang ISIS. Seperti itu. Nah, untuk mengalahkan ISIS, Amerika tidak hanya menggunakan tentaranya saja, tapi dia juga memberikan bantuan kepada pemberontak-pemberontak, memberikan latihan, memberikan senjata dan sebagainya, dengan harapan agar mereka memerangi ISIS. Nah, jadi kemungkinan US ini memberikan dukungan kepada mereka semua ini ya. Ini US ini memberikan dukungan kepada mereka semua ini untuk tujuan agar mereka memerangi ISIS. Cuma Amerika memiliki satu pasukan khusus yang mereka dukung, yaitu ini, Syrian Democratic Force. Nah, Syrian Democratic Force ini adalah yang paling utama Amerika dukung dalam upaya mengalahkan ISIS. Nah, disinilah muncul masalahnya. Nah, sekarang masalahnya adalah Syrian Democratic Force itu adalah Kurdistan, dipimpin oleh bangsa suku Kurdi. Nah, ini menjadi masalah baru lagi. Soalnya, nah di sini teman-teman lihat ini Kurdistan. Ini adalah daerah-daerah di mana bangsa Kurdi tinggal. Cuma bangsa Kurdi setelah penjajahan Inggris dan sebagainya tidak dibuatkan negara oleh Inggris dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa orang yang ingin membuat negara Kurdistan. Dan kalian bisa lihat ini lebar sekali ya di Turki, Iran dan sebagainya. Nah, Turki tidak mau ada negara Kurdis. Bisa-bisa kan mereka memberontak nanti dari negara Turki seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu Turki masuk ke Syria. Nah, Turki masuk ke Syria agar Syrian Democratic Force ini tidak menjadi terlalu kuat. Karena kalau samanya Syrian Democratic Force ini kuat dan membentuk negaranya mereka ya, negara khusus Kurdi atau daerah khusus saja lah.
Kan ini bisa-bisa nanti mereka mendukung orang-orang Kurdi yang ada di Turki untuk memberontak kepada Turki seperti itu. Makanya mereka masuk juga ke Syria untuk mengalahkan Syrian Democratic Force yang dipimpin Kurdi ini. Cuma sama juga seperti Amerika tadi, Turki juga membentuk pasukan yang dia dukung. Nah, pasukan yang dia dukung adalah Syrian National Army ini. Ini adalah pasukan yang mereka berikan senjata dan sebagainya. Jadi Syrian National Army ini kan juga pemberontak, ingin menyerang Assad. Nah, dia juga sering menyerang si Kurdi ini, pasukan Kurdi ini. Jadi antar pemberontak ini juga sering berperang seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada Hayat Tahrir al-Syam. Nih Hayat Tahrir al-Syam ini yang kemarin berhasil merebut Aleppo. Ini daerah yang warna hijau agak ini sebelumnya milik si Assad. Cuma berhasil dikalahkan oleh si HTS ini dengan bantuan si Syrian National Army dan Turki. Nah, Hayat Tahrir al-Syam sendiri ini pemberontak yang memiliki ideologi Salafi, ingin mendirikan negara Islam ya, seperti itu, Syria yang Islam. Nah, dan dia hubungannya terkait Turki dan Syrian National Army ini agak lumayan baik. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu garis besarnya, siapa yang musuhnya siapa dan siapa yang temannya siapa. Nah, ini ya agak lucu ya, mereka kadang berperang, kadang mereka berteman, kadang ya seperti itulah. Nah, cuma bagaimana nanti ke depannya? Ya, sepertinya agak sulit sekali. Syria ini menjadi satu agak sulit sekali. Walaupun oke lah, tadi bisa diketahui si HTS, Tahrir al-Syam ini berhasil mengalahkan Aleppo. Ambillah contoh, Hayat Tahrir al-Syam ini bisa mengalahkan si Al-Assad juga ya. Oke, HTS berhasil membantai si Assad dan berkuasalah. Nah, tapi kan ini masih ada pasukan-pasukan yang lain ini. Apakah pasukan yang lain ini akan langsung membantu? Oke, mungkin kalau Syrian National Army dan HTS ini masih bisa menjadi satu, masih bisa berdamai. Cuma bagaimana dengan pasukan yang Kurdi tadi? Apakah kira-kira bangsa Kurdi ini mau untuk menjadi bagian dari negara Syria? Pastinya, ini pikirku, mereka setidaknya kalaupun menjadi satu, ingin menjadi daerah khusus. Tapi pastinya Turki tidak akan membiarkan si pasukan Kurdi ini untuk memiliki kekuatan apapun. Kalau semuanya menjadi daerah khusus kan bisa-bisa dia memiliki uang sendiri, ngaruh sendiri, persenjataan sendiri, dan bisa membiayai pasukan-pasukan Kurdi yang ada di Turki. Nah, jadi walaupun Bashar al-Assad meninggal, masih akan ada konflik antara dua orang ini. Seperti itu. Namun tentu saja si Syrian Democratic Force ini bisa saja kalah kalau semuanya USA menarik dukungannya terhadap SDF, dan besar juga kemungkinan Amerika menurunkan menghilangkan dukungannya dari SDF seperti itu. Dan siapa yang paling merugi kalau Bashar al-Assad kalah? Ya pastinya Iran, Hezbollah, dan Rusia karena mereka kehilangan sekutu besar yang ada di Arab seperti itu. Nah, kemudian kalaupun mereka semua ini ada satulah yang menjadi berkuasa, atau mereka semua ini sudah menjadi satu, ada satu masalah lagi yang netral tadi, di daerah biru ini. Selama ada Israel, Arab juga masih akan bergejolak seperti itulah kira-kira. Tapi ya walau alam ya, siapa tahu ternyata pemimpin Syria adalah sekuler yang ingin berteman dengan Israel. Siapa tahu. Nah, oleh sebab itu juga pastinya kan ini tadi siapa, HTS ini kan Salafi. Nah, kemungkinan besar Israel kalau semuanya HTS berkuasa, nah Israel ini akan ikut masuk ke Syria, berusaha bagaimana cara membantai si HTS. Amerika juga akan berusaha bagaimana membantai si HTS tersebut. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Ya, itu semua cuma general overview. Kalian bisa belajar lagi. Assalamualaikum.